Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya belum niat i'tikaf, sebelumnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir Jalalain Masjid Surah Ali Imran ayat 35. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran. Artinya ay uzkur, ingatlah ketika berkata imra'atu Imran, ketika berkata oleh istri Imran, nama beliau Hannah bintu Faqut, itu bapaknya, bintu Faqut. Jadi istri Imran namanya Hannah bintu Faqut. Wa kana laha ukhtun tusamma Isha' bintu Faqut. Beliau ini Hannah ini istri Imran punya saudara perempuan namanya Isha' bintu Faqut. Jadi Isha' dengan Hannah kakak beradik. Yang Isha' ini mutazawwijah bi Zakaria alaihi salam. Isha' adalah istri dari Sayyiduna Zakaria alaihi salam. Sehingga istri Sayyidina Zakaria dengan Hannah istri Imran ini kakak beradik. Wa kana Imran, dan Imran yang tadi disebutkan minas sadatis salihin, dari orang-orang yang mulia dari kalangan orang salihin. Yang zahir beliau bukan nabi, wallahu a'lam. Yang zahir beliau ini bukan nabi, tapi sekedar orang salihin. Sekedar salihin, masya-Allah. Kemudian bapak Sayyidina Imran namanya Mathan. Jadi Imran bin Mathan. Imran bin Mathan. Jadi Hannah bintu Faqut, beliau punya saudara perempuan Isha' bintu Faqut, yang saudara perempuan ini adalah menjadi istri dari Sayyidina Zakaria. Jadi qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika berkata oleh istri Imran, lamma asannat. Ini beliau berkata ini semua tadi, ntar berdoa beliau ketika beliau asannat. Asannat ini bahasa Arab artinya sudah berumur. Sudah berumur. Washtaqat lil walad. Beliau lammas asannat, giliran sudah berumur, mungkin sudah 60 tahun, 65 tahun. Washtaqat lil walad. Saat itu beliau menginginkan anak. Pengen punya anak, padahal sudah berumur. Fada'atillah, kemudian beliau berdoa kepada Allah.
wa ahassat bil haml. Kemudian tiba-tiba selesai beliau berdoa, beliau merasa kayaknya sudah hamil. Masya Allah. Mungkin sudah hamil perasaan. Ini enggak langsung, mungkin setelah berapa hari. Disebutkan washtaqat lil walad. Ini beliau ini berkeinginan pengen punya anak. Disebutkan dalam tafsir annaha kanat yauman. Padahal beliau sudah berumur, Masya Allah. Suatu hari beliau disebutkan duduk di bawah naungan pohon, lagi duduk di bawah pohon, Masya Allah. Lagi duduk istirahat, santai. Fara'at qa'iran yat'im farkhahu wa yasqi. Kemudian beliau melihat seekor burung pipit lah mungkin, yang sedang memberi makan anaknya dan beri minum. Diperhatikan sama beliau ini burung, Masya Allah. Keluarganya nyaman, ngasih makan anak, ngasih minum. Fa'atafat washtaqat lil walad min ajli ru'yat zalika ta'ir. Kemudian beliau merasa punya keinginan, kalau saya punya juga pengen juga memiliki anak seperti halnya burung itu ngasih makan anak, ngasih minum buat anak. Subhanallah. Fada'atillah. Kemudian baru beliau berdoa kepada Allah an yarzuqaha waladan, untuk diberikan oleh Allah kepada beliau akan anak. Dan beliau di samping berdoa beliau bernazar, Masya Allah. Bernazar antahabahu li baitil maqdis yakhdumu. Nazar beliau apa? Setelah berdoa, ya Allah, kalau bisa saya diberikan anak juga, dan saya bernazar, ya Allah, ntar anak kalau lahir anak saya, ini anak saya hibah ataupun saya wakaf lah bahasa sekarang. Ini anak saya wakaf untuk Baitul Maqdis, untuk khidmah, untuk bantu jadi marbot masjid Baitul Maqdis. Ini nazar beliau. Nazar beliau bahwa anak nanti ketika lahir dihibah untuk Baitul Maqdis sebagai marbot. La ilaha illallah. Wa kana, tapi memang adat saat itu, bukan beliau doang. Jadi yang nazar itu saat itu di zaman itu bukan cuman istri Zakaria doang. Wa kana ma min rajulin min ashraf Baitul Maqdis illa walahu waladun manzur li khidmatihi. Saat itu memang adat di kalangan setiap laki-laki dari pemimpin ataupun ya orang-orang yang di kalangan mulia di dekat-dekat Baitul Maqdis, melainkan mereka itu pasti punya anak yang dinazar sebagai marbot masjid. Saat itu pengurus masjid lah. Setiap pengurus masjid, orang-orang mulia di masjid Baitul Maqdis saat itu, semua mereka itu punya nazar, punya satu anak yang dinazar sebagai marbot masjid. Jadi mereka enggak perlu nyari marbot, sudah anaknya langsung sudah. Ini anak saya pertama, saya wakaf untuk marbot masjid. Ntar setiap mungkin kalau bahasa sekarang ya pengurus masjid, silakan pengurus masjid kasih anak satu sebagai marbot masjid An-Nasru. Kalau dulu seperti itu adat di zaman itu, di zaman siapa namanya tadi, Al-Hanna, di zaman Nabi Zakaria, itu orang-orang yang petinggi, orang-orang mulia di kalangan saat itu, mereka pasti punya satu anak yang dinazar untuk khidmah di masjid, khidmah di masjid. Fastajaballahu du'aaha. Kemudian Allah menerima doanya, fahamalat, dan kemudian beliau hamil. Falamma ahassat bil haml, kemudian setelah beliau merasakan sudah hamil, jaddadat an-nazar saniyan, beliau memperbarui nazar kedua kali. Jadi awalnya sebelum beliau merasakan adanya hamil sudah pernah bernazar, ya Allah, ini kalau saya lahir anak. Padahal beliau sudah berumur, Masya Allah. Makanya kadang-kadang nazar ini lebih sedikit mempermudah untuk mendapatkan yang ingin dicapai, yang keinginan kita. Salah satunya supaya lebih mudah diistijabah oleh Allah, ya bernazar. Ya Allah, kalau saya ini maka saya. Ini nazar bagus. Nazar, tapi yang perlu diingat, nazar ketika sudah nazar maka hukumnya berubah jadi wajib. Dasarnya sunnah,
hal yang sunnah berubah menjadi wajib. Dan enggak ada nazar pada hal-hal yang bukan qurbah, pada yang sunnah. Dan nazar kalau saya dapat uang, maka saya enggak mau ngobrol lagi sama si fulan. Nah, itu bukan sah nazar. Nazar hal yang boleh dinazar cuman sesuatu yang mengandung ibadat, cuman yang mengandung taat. Nah, yang mengandung taat tapi yang dasarnya tidak wajib. Jangan nazar, ini kalau saya lulus PNS nanti saya bernazar wajib salat 5 waktu. Tak perlu salat 5 waktu, walaupun enggak nazar memang sudah wajib. Jadi taat yang dia bernazar adalah taat yang dasarnya tidak wajib. Jadi termasuk ini mungkin, cuman termasuk ini menghibahkan anaknya untuk jadi marbot masjid. Ini sesuatu yang baik, dan dasarnya tidak wajib, kemudian jadi wajib. Jadi beliau bernazar 2 kali. Pertama sebelum beliau hamil sama sekali, itu beliau sempat bernazar ketika melihat burung, berdoa kepada Allah pengen punya anak, dan kemudian bernazar kalau anak nanti bakal saya hibah untuk Masjid Baitul Maqdis. Kemudian setelah beliau merasakan sudah hamil, ini kayaknya sudah hamil, sudah muntah-muntah mungkin bahasa sekarang, sudah mual-mual, beliau bernazar sekali lagi, ya Allah, ini nazarnya yang tadi yang di ayat, bil hamal falamma wa ahassat bil hamal ya rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ini nazar beliau. Ini nazar ini kapan yang di ayat itu? Nazar setelah beliau merasakan adanya hamil. Kata beliau, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhku bernazar bahwa aku jadikan bagi engkau apa yang ada dalam perutku muharraran. Arti muharrara bebas, artinya wakaf bahasa sekarang. Atik artinya yang merdeka, yang khalis, yang bersih dari kesibukan dunia, li khidmati baitikal maqdis. Ini artinya untuk berkhidmah rumah engkau yang maqdis, yang mulia. Ini muharrara, makna muharrara. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, ya Tuhanku, inni nazartu, saya bernazar kepada engkau bahwa akan saya jadikan anakku yang dalam perutku ini, saya jadikan akan muharrar. Ini anak merdeka, dia bebas dari seluruh kesibukan dunia, karena ini anak saya jadikan khusus untuk khidmah Baitul Maqdis. Dia enggak kerja, enggak kemana-mana, dia fokus. Syahibah, saya nazar saya untuk dia anak ini nanti ketika lahir fokus untuk khidmah Masjid Baitul Maqdis. Ini nazar dari ibu dari Hannah istri Imran. Kemudian cuman di sini Masya Allah setelah beliau bernazar disebutkan dalam tafsir, ketahuan sama Sayyidina Imran. Sayyidina Imran ngedengerin nazarnya bisa jadi. Falamaha zawjuha ala dhalik. Akhirnya Sayyidina Imran ngedengar nazar beliau enggak nerima. Falamaha, lamaha ini artinya mencela. Kenapa seperti itu? Haitsu atlaqat fi nazariha. Penyebab Sayyidina Imran menyalahkan nazar tadi karena itu Hannah nazarnya mutlak. Tidak mengkait. Seharusnya beliau menyebutkan kalau laki-laki. Ini saya bernazar untuk khidmah di masjid kalau laki-laki. Beliau sudah mutlak. Ini anak ini saya bernazar untuk khidmah di masjid kalau lahir nanti. Kalau lahir perempuan bagaimana? Gimana mau khidmah masjid perempuan? Di situ akhirnya Sayyidina Imran bertanya lam ini artinya tidak sependapat lah, tidak setuju. Kenapa kamu seperti itu? Walam yuqayyid walam tuqayyidhu bidzakar, karena istrinya itu tidak menyebutkan, tidak mengkaitkan laki-laki. Beliau mutlak. Ini
antara anak saya dalam perut ini saya bernazar untuk khidmah Masjid Baitul Maqdis. Seharusnya beliau sebut kalau laki-laki. Fabaqiyat fi hirah, tiba-tiba setelah beliau dicaci ataupun dicela sama suaminya, fabaqiyat fi hirah wa karbin, sampai beliau bingung saat itu. Bingung dan dalam keadaan susah, ini bagaimana nanti kalau lahir perempuan, ya Allah, ntar kalau lahir perempuan bagaimana? Gimana mau khidmah di masjid, tidur di masjid, marbot masjid perempuan. Ila an wada'at, beliau terus dalam dilanda kesusahan, dilanda bingung saat itu, sampai beliau melahirkan. Falamma wada'atha wa ra'atha untha i'tadharat ila Allah. Itulah keinginan kita tidak selalu terpenuhi. Kadang-kadang kita pengen ini, tapi yang diberikan Allah lain. Beliau itu saat itu bingung, pasti beliau penginan, ya Allah, ntar semoga ya Allah laki-laki biar bisa khidmat. Tapi apa yang terjadi? Falamma wada'atha, setelah beliau melahirkan dan tiba-tiba lahir perempuan. Gimana mau khidmah ke masjid perempuan? Wa'tadharat, akhirnya beliau i'tadharat, memohon ampunan ke Allah. Ini Allah, bagaimana anak saya perempuan mau khidmah di masjid, ya bagaimana mau khidmah di masjid perempuan? La ilaha illallah. Fataqabbal minni rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Jadi Allah, ini yang hamil saya ini di perut, janin ini saya bernazar saya jadikan untuk Engkau ya Allah, saya jadikan dia merdeka, dia itu bersih, dia itu bebas dari kesibukan dunia, karena dia itu nanti akan saya wakafkan untuk menjadi khadim Baitul Maqdis. Kemudian beliau melanjutkan, fataqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ini nazar beliau, ya Allah terimalah nazarku. Innaka antas sami'ul alim, atau fataqabbal minni bisa juga, ya Allah terimalah doaku, karena beliau memohon kepada Allah untuk diberikan anak. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguh Engkau ya Allah yang maha mendengar akan doa, lagi maha mengetahui dengan niat, dengan seluruh niat yang ada dalam hati beliau, karena niat beliau pengen mewakafkan anaknya untuk menjadi khadim Baitul Maqdis. Kemudian apa yang terjadi? Wahalaka Imran wa hiya hamil. Jadi suami beliau meninggal kapan? Ketika beliau sedang hamil. Jadi Imran tidak sempat melihat anaknya lahir. Makanya nanti yang mengasuh anaknya yaitu Maryam diasuh oleh Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria, karena kebetulan saya Imran, yaitu bapa dari Sayyidatina Maryam, sudah meninggal ketika Sayyidatina Maryam masih dalam keadaan hamil. Beliau masih dalam perut, bapaknya sudah meninggal. Wahalaka Imran wa hiya hamil, dan meninggal Imran sedangkan istrinya masih sedang hamil. La ilaha illallah. Besok kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, waftah alaina futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.